1. Jokowi santai hadapi isu politik, ada agenda besar di baliknya? 2. Agenda politik di balik polemik ijazah dan pemakzulan Gibran. Apa kata Jokowi? 3. Kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo ungkap fakta menarik. 4. Jokowi exposes political agenda behind fake diploma allegations. 1. Jokowi santai hadapi isu politik, ada agenda besar di baliknya? Bagaimana kalau saya bilang, semua isu ini ada yang merancangnya tahun? Mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, menunjukkan sikap santai di tengah badai isu yang mengancam reputasinya. Salah satu figur politik terpopuler di Indonesia ini tetap tegar walaupun dituding memiliki ijazah palsu dan menjadi sorotan kasus pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya. Jokowi mengakui adanya pola yang mencurigakan. Saya merasakan ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, komentarnya saat ditemui oleh wartawan. Menurutnya, serangkaian tuduhan ini terkesan sebuah upaya terstruktur untuk mengikis reputasi politik yang dibangunnya selama 2 periode kepemimpinan. Tapi di balik ketenangan ini, ada asumsi yang mudah diabaikan publik, realitas politik yang kadangkala seringkali berbeda dengan perkiraan umum. Bagi saya, ini hanyalah dinamika biasa dalam dunia politik, tegas pria yang dikenal sebagai Jokowi ini. Sikap tenangnya seperti kontras dibandingkan dengan respons emosional yang mungkin diduga. Sejak mengakhiri masa jabatannya, Jokowi memutuskan tidak bergabung dengan partai politik tertentu. Meski dianggap sebagai figur politisi yang sangat mahal, mantan Presiden Surakarta ini memilih untuk menjauhi kolam yang lebih politik instansi jumlah. Padahal, berbagai partai meniten olarak membujuknya menjadi figur utama mereka. Ternyata, strategi politik Jokowi lebih kecil mengalir mendukung generasi muda. Meski sempat tersiar kabar Min yang tertarik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, ia mengambarkan langkah itu dan konsisten fokus pada pengembangan kader-kader muda. Saya lebih ingin memfasilitasi regenerasi kepemimpinan di PSI, ungkapnya. Jeda mencuatnya isu tentang pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan wapres saat ini, menjadi titik yang membuat publik penasaran. Apakah tuduhan ini benar-benar berdasarkan hal-hal scientific way, atau merepresentkan get pernah diki agar politik untuk menghamtot figures masa depan? Jawaban atas pertanyaan ini masih misteri. Namun yang pasti, Jokowi harus menganggap semua tekanan politik dengan sudut pandang yang menarik, sikap tenang sebagai bentuk ketahanan mental politik. Kami politik itu harus kuat di mental, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini dengan senyum tenang. Tapi ini juga memicu pertanyaan lain yang lebih provoksiris. Apakah sikap tenangnya benar-benar resultate dari pemain politik matang, atau justru strategi Valtaskolik untuk menambahkan besar? Untuk yang masih penasaran, kita bisa menilai bagaimana respons publik terhadap din sentral politik ini. Sikap Jokowi saat ini membiarkan isu berkembang seperti bagaimana saat ini wegaan batu bunau politik, kita tinggal tunggu hingga dincar Triau Nasun baru. Tampaknya ini bukan akhir dari cerita ini. Ronde Drechtangle Matrix ini force untuk membuktikan Liberty Asia. 2. Agenda politik di balik polemik ijazah dan pemakzulan Gibran. Apa kata Jokowi? Apakah ada tangan tersembunyi di balik isu ijazah dan pemakzulan Gibran? Presiden Joko Widodo, Jokowi, tampaknya percaya bahwa di balik kontroversi yang terjadi, ada rencana besar yang sengaja diatur untuk memengaruhi citra politiknya. Dalam wawancaranya dengan wartawan, Jokowi mengungkapkan kecurigaannya bahwa isu-isu seperti ijazah palsu dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru menjadi alat untuk menurunkan reputasi politiknya. Saya merasa ada agenda besar di balik ini, katanya, menegaskan bahwa hal ini bukan sekadar kebetulan. Tapi ini yang membuat banyak orang bertanya, apakah semua ini hanya sekadar persaingan politik biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jokowi mengklaim bahwa tujuan dari isu-isu ini adalah untuk mendaungrade citranya. Ia menyebutkan bahwa baik kasus ijazah maupun pemakzulan Gibran bisa jadi bagian dari strategi yang dirancang untuk mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun, ia tetap merespons dengan tenang, menyatakan bahwa ia tidak terlalu khawatir. Ini biasa saja bagi saya, ujarnya, meski tak bisa dipungkiri bahwa isu ini terus menggema di media. Perlu diketahui, tuntutan pemakzulan Gibran muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan pada April 2025. Mereka menuntut MPR untuk mencopot Gibran, dengan alasan proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Salah satu tokoh yang menandatangani tuntutan ini adalah mantan Wapres Tri Sutrisno, serta sejumlah purnawirawan lainnya. Ini memicu perdebatan, apakah tuntutan ini murni karena kekhawatiran hukum, atau justru untuk memperkuat kekuasaan kelompok tertentu? Sementara itu, polemik ijazah Jokowi sudah berlangsung lama. Isu ini sering muncul menjelang pemilu,
terutama ketika ia maju sebagai calon presiden. Kini, setelah lengser dari jabatan, isu ini kembali muncul. Beberapa pihak melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke polisi, sementara ia sendiri melaporkan orang-orang yang menyebarluaskan informasi tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Universitas Gadjah Mada, UGM, telah memastikan bahwa ijazah Jokowi asli, tetapi hal ini tidak sepenuhnya mengakhiri perdebatan. Bagi yang baru mengikuti perkembangan ini, mungkin terasa rumit. Tapi intinya, isu ini bukan sekadar masalah dokumen akademik atau prosedur hukum. Ini tentang kekuasaan, persepsi publik, dan bagaimana informasi bisa digunakan untuk memengaruhi opini. Dan ini adalah bagian yang sering diabaikan oleh banyak orang. Apakah semua ini murni kebetulan, atau justru bagian dari permainan yang lebih besar? Komentar Anda penting. Menurut Anda, apakah ada rencana tersembunyi di balik isu ini, atau ini hanya sekadar konflik politik biasa? Bagaimana pendapat Anda tentang peran institusi seperti UGM dalam memverifikasi dokumen publik figur? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. 3 kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo ungkap fakta menarik. Sebuah kasus yang menggemparkan publik kembali mencuat, menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi isu seputar keaslian ijazahnya. Kini, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya, dan inilah yang membuat banyak pihak, termasuk pakar telematika ternama Ray Suryo, angkat bicara dengan pernyataan yang sangat kontroversial. Siap-siap, karena ini adalah bagian yang paling banyak dilewatkan orang. Kasus ijazah Jokowi naik ke tahap penyidikan, Ray Suryo. Beliau datang dengan map tertekuk, mana mungkin asli? Ya, Anda tidak salah baca. Pernyataan tegas ini dilontarkan oleh Ray Suryo dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Timur pada Senin, 14 Juli 2025. Isu mengenai keaslian ijazah ini kembali memanas setelah status penanganannya dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Mengapa ini penting? Mari kita selami lebih dalam. Perubahan status kasus, dari fotokopi ke penyidikan? Ray Suryo secara eksplisit menyoroti langkah Polda Metro Jaya yang menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Padahal, menurutnya, bukti yang ada hanyalah salinan fotokopi ijazah. Bahwa sudah naik status penyidikan hanya dengan menggunakan fotokopi. Clear? Ujarnya dengan nada meyakinkan. Ini adalah sebuah poin krusial yang bisa memicu perdebatan sengit. Bagaimana sebuah kasus hukum bisa naik ke tahap penyidikan, sebuah proses yang lebih serius dan mengarah pada pengumpulan bukti untuk penuntutan, hanya dengan berlandaskan pada dokumen fotokopi? Bukankah seharusnya bukti asli yang menjadi dasar utama? Pertanyaan ini layak untuk kita renungkan bersama. Apakah ini menunjukkan standar pembuktian yang berbeda dalam kasus-kasus tertentu? Ataukah ada nuansa lain yang belum terungkap? Ketika bukti visual menjadi sorotan, di mana ijazah aslinya? Lebih lanjut, Ray Suryo juga mempertanyakan ketiadaan bukti visual atau tayangan yang menunjukkan kehadiran Joko Widodo secara langsung di Polda Metro Jaya untuk menyerahkan ijazah aslinya. Kenapa saya mengatakan menggunakan fotokopi? Tidak pernah ada bukti baik visual video, tayangan maupun bukti yang langsung kehadiran Joko Widodo ke Polda Metro Jaya menyerahkan yang asli, tegasnya. Pernyataan ini bukan sekadar tudingan kosong. Dalam dunia hukum dan investigasi, bukti visual seringkali menjadi penentu kredibilitas. Jika tidak ada rekaman atau saksi mata yang bisa mengkonfirmasi penyerahan ijazah asli, maka klaim bahwa ijazah asli telah diserahkan bisa menjadi abu-abu. Ini memicu pertanyaan besar, mengapa proses sepenting ini tidak didokumentasikan secara transparan? Apakah ini sebuah kelalaian, ataukah memang ada alasan tertentu di baliknya? Map tertekuk, sebuah petunjuk yang menggelitik? Dan inilah bagian yang mungkin paling menggelitik sekaligus menimbulkan kontroversi. Ray Suryo mengungkapkan bahwa satu-satunya informasi yang ia ketahui terkait kehadiran Jokowi ke Polda Metro Jaya adalah ketika beliau terlihat menenteng sebuah map dalam kondisi tertekuk. Beliau datang dengan map ditekuk, nggak mungkin asli, pungkas Ray Suryo dengan keyakinan penuh. Pernyataan ini tentu saja memicu beragam interpretasi. Apakah kondisi map yang tertekuk benar-benar bisa menjadi indikasi bahwa isinya bukanlah dokumen asli seperti ijazah? Beberapa orang mungkin akan melihatnya sebagai detail sepele, namun bagi Ray Suryo, seorang pakar telematika yang terbiasa menganalisis detail terkecil, ini adalah petunjuk penting. Baginya, ijazah asli yang merupakan dokumen penting biasanya akan dijaga dengan sangat rapi dan tidak mungkin ditekuk begitu saja. Apakah ini sebuah kesimpulan yang terlalu dini? Ataukah ada kebenaran di balik observasi ini yang patut kita perhitungkan? Mari berdiskusi. Isu ijazah ini jelas bukan sekadar berita biasa. Ia menyentuh integritas seorang tokoh publik dan juga proses hukum di negara kita.
Apa pendapat Anda mengenai pernyataan Rai Suryo? Apakah Anda setuju bahwa penyerahan dokumen fotokopi untuk kasus sepenting ini menimbulkan pertanyaan? Dan bagaimana dengan interpretasinya mengenai map yang tertekuk? Apakah ini hanya sebuah upaya untuk menggiring opini? Ataukah memang ada poin-poin krusial yang perlu didalami lebih jauh oleh pihak berwenang? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan dengan kepala dingin, namun tetap kritis dan informatif. 4. Jokowi exposes political agenda behind fake diploma allegations. Have you ever wondered if there is more to a story than meets the eye? Presiden Joko Widodo of Indonesia thinks so. In the midst of a controversy over alleged fake diplomas, Jokowi, as he is affectionately known, has hinted at a deeper political game at play. It feels like there is a big political agenda behind these fake diploma issues, he said during a recent speech in Solo. I believe there are those who want to bring down my political reputation. This is the part most people miss, the potential for political maneuvering in the midst of a scandal. But here is where it gets controversial. Jokowi refuses to show his original diploma to the public outside of court, stating it's now a matter for the legal system. This is already in the legal process, he explained, if even rated it's in the investigation stage. If left it to the legal process, and we do see what happens in court. The case against Jokowi, which started with 6 police reports, has now escalated to the investigation stage. This development raises questions about the nature of political power plays and the role of public perception. What do you think? Is this a genuine case of fraud, or a political witch hunt? Share your thoughts in the comments below.